Joko Sarjono dipersilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil, yaitu Bapak Edi Sumantri. Yang dihormati dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Ibu Triwidayati, pada sahabat Kampung Ekologi DKI. Terus terang dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota di Jakarta, DKI Jakarta ada 96 kampung iklim tingkat madya, pratama, utama dan lestari. Untuk yang madya tingkat penghargaan dari Wali Kota, untuk madya provinsi, pratama dari pihak Wali Kota, utama dari KLHK dan lestari. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah DKI akan mengirimkan 4 calon, yaitu RW 3 Rawajati, RW 6 Bonkosong, RW 2 Rawasari yang akan untuk diusulkan mendapatkan apresiasi program kategori lestari. Bapak Wakil serta kasus lingkungan hidup itu bukan kota untuk lingkungan hidup. Peran serta masyarakat di dalam mewujudkan suatu tatanan kota DKI yang green and clean, serta membangun Jakarta yang sukses untuk Indonesia. Untuk itu sekali kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikannya bahwa tahapan sehingga DKI sebagai percontohan program tingkat nasional. Amin Allahumma amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Orang kita mengatakan ricopolo diracik-racik klopo mudo kantun saden. Niat kula ngajak becik. Pagi Bapak Ibu sahabat Prokrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, juga dari perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup. Tadi kita nyari, apakah sudah datang apa belum ya? Coba ngacung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Siapa minus? Minus, Masya Allah. Udah tebak. Terus piye Bu? Ayo kita, gimana caranya bisa bertahan, bisa survive bahkan lebih ke depan ya. Salah satunya dengan ini kita memviralkan Social Garden. Sayang seperti lokasi ini jika nanti nggak ada yang urus. Kota asri ada di Jakarta Selatan. Cakep. Proklimnya bukan sembarang proklim. Cakep. Kalau ente pada masih buang sampah sembarangan, jangan ngaku-ngaku jadi orang alim. RW 06 anak buahnya Bapak Ismet. Jadi saya pengurus di Kalibata Indah itu mengurus bagian kebersihan dan pertamanan. Nah, saya tuh merenovasi taman Kalibata Indah secara keseluruhan, sehingga saya membeli tanaman dari luar tuh harganya mahal-mahal, sehingga terbetis untuk saya bikin greenhouse kecil di sini untuk penanaman pohon-pohon kecil yang nantinya akan saya tanam kembali di Kita izin kedua belah pihak dan memberi surat perjanjian untuk kedua belah pihak. Akhirnya disepakati dan sekarang saya membuat greenhouse sedikit di sini. Lambat laun saya bilang ini tanah luas sekali, isinya kotor begini, sayang sekali. Jadi saya rayu pelan-pelan yang punya tanah. Sebenarnya punya tanah Pak, tanah bakti gratis yang bersengketa dengan beberapa kali, karena waktu itu pas PT Berantas tuh bangun kali Ciliwung di sini, ketemu oleh Bapak Yosef namanya untuk minta izin saya bisa mendarat di sini. Nah, kalau kita ada halo.
Jadi ya 17 orang itu saya minta izin Pak boleh lagi, apakah boleh Pak mengikuti jejak orang tua. Jadi pelan-pelan berdasarkan hobi bisa terbentuk itu harus diadakan setiap bulan. Jadi ya alhamdulillah bisa Bapak Wakil Wali datang, Pak Camat sering datang kemari, itu buat saya sudah suatu anugerah, kebahagiaan tersendiri buat saya. Sudah dilihat oleh pemerintahan, dinas KP-KP juga sudah minta supaya jadi kita Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan dan sekaligus arahan. Alhamdulillah, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Panitia Hari Lingkungan Hidup Forum Sahabat Kampung Iklim Jaga Jakarta, Bapak Joko Sarjono. Tadi dia Pak Joko tadi ya. Baik Pak Joko. Atau World Environment Day diperingati setiap tanggal 5 Juni, tepatnya di hari ini. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat serta ajakan untuk melestarikan bumi. Kerusakan lingkungan tentunya berdampak negatif bagi makhluk hidup, perubahan iklim, perubahan alam, akibat ulah manusia mengganggu keanekaragaman hayati seperti penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan akan mempercepat kerusakan pada lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bercerita jalur puncak 2 dari Cipanas menuju bisa ke arah Sentul, ya, bisa ke arah Cibubur. Sepanjang perjalanan ternyata sekarang sudah tumbuh kembang tempat-tempat rekreasi. Saya lihat luasnya berapa? Hanya sekitar 5 dikit lagi terus sampai tempat-tempat glamping dan lain sangat banyak. Nah ini sudah mulai merebak kegiatan seperti ini. Alhamdulillah di Rawajati ini di area 06 sudah tersedia tempat buat lingkungan masyarakat. Ya, apalagi kalau dikembangkan lebih bagus, paling tidak masyarakat sekitar 1 RW 06 gak usah jauh-jauh ke puncak, gak usah jauh-jauh mana, bahkan ya paling dekat saja Cibubur. Siang-siang kalau ini ya jalan kaki di sini gelar makanan. Tadi saya jalan lewat Cililitan masuk Kalibata, macetnya minta ampun Pak Camat. Begitu masuk kompleks ini asli, ternyata dia punya jawaban sendiri. Buah apa yang selalu di tangan dijawab buah kain pink katanya. Mestinya biar nggak tegang dong. Terus ada satu pertanyaan lagi. Aki buah apa yang nggak pernah segar? Nggak pernah segar tuh buah. Mentahnya, matangnya tidak pernah segar. Apa? Benar. Jawabannya adalah buah alpucat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali hadir kali ini dengan melihat taman kebun yang demikian asri. Bahkan begitu masuk saya langsung terinspirasi. Saya di rumah bikin tanaman anggur gagal. Lihat ini kayaknya bagus dan berbuah. Saya kepengen berguru di sini. Nanti tolong kapan-kapan mantu saya belajar di sini. Dan barangkali juga saya mohon izin kapan waktu saya akan balik lagi ke sini Bu Susi. Ya balik lagi bawa anak, bawa istri, bawa rantang dari rumah, numpang tempat buat makan, lalu lihat buah-buahan dan pada saat nanti berbuah. Kalau buah saya nggak demen metik atau senang melihatnya saja sudah makan. Bahkan kalau di rumah tuh ada buah atau di Bogor buah, jangan dipetik pokoknya. Kalau mau mangga, saya beli mangga dari pasar. Yang ada di sini biar aja matang dulu di pohon. Jadi senang melihatnya gitu. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit. Buat motivasi nanti ada Pak Hasrul, ada Pak RW, ada Bu Sisi dan hadirin sekalian. Tanya tamannya bagus, kebunnya gabungnya bagus. Saya sebelum tidur saya kebayang-bayang lalu saya mimpi. Mimpinya seperti ini. Waktu saya mimpi, saya lihat saya dibangunin malaikat, saya lihat itu banyak orang berkumpul di pintu surga, sedang antri masuk surga. Antri ngumpul pintu surga sementara masih belum dibuka. Saya tanya itu siapa? Itu adalah orang Islam yang sedang antri masuki pintu surga. Saya lihat itu di dalam surga kok sudah banyak orang juga. Kok mereka sudah bisa masuk duluan? Siapa mereka? Malaikat jawab itu adalah orang-orang yang pencinta pelestarian lingkungan. Para proklim. Saya lihat di dalamnya ada Bu Susi, Pak Hasrul, Pak RW dan lain-lain di dalamnya. Ya, jadi ini motivasi
motivasi kita semua tetap harus mencintai lingkungan. Ini apa saya belum saya Kalibata Indah. Di jalan Manggis, ada Indomaret belakangnya itu jalan Manggis. Jadi setiap jam 5 pagi itu saya di sini. Berapa tahun Bu? 7 ya. Berarti kita semangat ya. Baru juga 2 bulan. Itu ngomong apa-apa itu. Ngomong baru mulai. Ngomong baru mulai. Dulu ada penolakan nggak? Tidak ada, karena saya udah berkegiatan di Kalibata Indah kan, aktif pengurus Kalibata Indah. Jadi saya tuh tiap hari bertahun beberapa sebelum ada ini keliling tiap hari tuh keliling bawa tongkat, keliling sepeda, tongkat itu tongkat itu 20 meter, isinya itu ada 10 cm ini tak 10 cm ini Bu. Jadi kalau saya mau ngukur bikin itu dangir, ini Pak sama anak buah tuh semeter ya. Nah itu meteran. Jadi itu apa? Dangir tuh medok-medok. Gini. Ya bahasa Indonesia. Menggemburkan. Galengan gini-gini itu apa jenenge Mas? Nah kan saya ukur Bu. Bikinnya semeter ya. Nah saya punya. Mau sekarang RT mengumpulkan sumber dayanya sendiri untuk bisa merayakan sendiri keberhasilan mereka, ketangguhan mereka. Dan bumi ini kan cuma satu dan hanya diberikan oleh Tuhan pada manusia itu cuma ini. Jadi harus kita rawat seperti tadi doa yang disampaikan Pak Nurusobah. Ya, pesan Tuhan adalah bahwa kita itu harus merawat alam ini karena alam memberikan oksigen, memberikan pangan, memberikan obat, memberikan air bagi kita secara gratis. Saya terharu karena yang keduanya adalah dari masyarakat umum yang bukan pemilik perusahaan, bukan datang dari suatu yang kelebihan dari kita, tapi dari kita untuk kita, dan kita bersama-sama bisa menyatakan cinta kita pada bumi. Menurut saya itu sungguh mengharukan, dan saya bangga melihat saya ada di Dewan Proklim itu sekitar 3 tahun kalau nggak salah, dan saya selalu melihat bahwa dari tangan-tangan kecil dalam tanda kutip itu keluar karya-karya besar. Karya-karya besar itu apa? Karena masyarakat tidak menggantungkan diri dari manapun, tapi mereka bekerja sama dengan alam untuk hidup bersama dengan alam, dan dari situ kemudian bisa melahirkan suatu ekosistem yang luar biasa bagus. Dan saya kagum karena tanpa banyak slogan mereka bekerja. Ya, sebentar. Saya tahu bahwa menggerakkan masyarakat itu tidak mudah. Bahwa ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam Proklim. Pertama, harus ada tokoh. Mungkin mereka tidak ingin disebut tokoh, tetapi adalah penggerak pertama. Dan penggerak pertama ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan. Mungkin baru dalam 7 tahun kemudian terbentuk, atau semangat beliau itu menular pada yang lain. Bapak Ibu yang sebelah kiri mendengar suara saya? Ya, awas loh ya, nanti nggak saya datangin. Langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Social Garden. Ini adalah rencana dari Bapak Ibu semua. Saya cuma jadi tukang kompor gitu ya, tukang kompor. Kenapa kok acara ini berlangsung? Ceritanya banyak RW-RW di DKI itu yang menginginkan dibina. Betul nggak? Betul. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Dibina itu dalam arti ya didampingi gitu ya.
siapa, kapan, nah itu masalahnya. Nah yang saya lihat yang rajin mendatangi itu hanya dua, Pak Adian sama Pak Joko, gitu kan. Padahal beliau ini ya gubernur enggak, wali kota enggak, gitu, Sudin juga enggak, gitu. Tapi paling rajin mendatangi. Nah kalau mendatangi dengan pola yang zigzag atau pola yang kadang kemana dan kemana lagi, itu alangkah indahnya kalau proklim di DKI itu menjadi semacam paguyuban atau semacam forum silaturahmi, ya, yang bisa menyatukan kita semua lintas semuanya. Jadi lintas semuanya itu tidak peduli umurnya berapa, masih kerja atau udah pensiun, ya kan? Tidak peduli orang kantoran atau swasta, tidak peduli ibu rumah tangga atau bapak-bapak, semuanya bisa bergabung dalam forum proklim. Kemarin sebenarnya ide di sini Bapak Ibu sekalian itu muncul ketika ada suasana keprihatinan. Keprihatinan yang kami sempat diskusikan adalah bahwa kegiatan lingkungan itu kadang-kadang kok dikait-kaitkan dengan masa jabatan. Padahal orang yang menjabat dan tidak menjabat itu kan urusannya seumur hidup mengurusi lingkungan. Betul tidak? Betul tidak? Di grup-grup itu gara-gara sudah tidak menjabat langsung live. Gara-gara sudah tidak ada urusan langsung live. Padahal urusan lingkungan itu tiap hari kan selalu di depan kita. Urusan sampah yang menggunung, urusan limbah, urusan kerusakan lingkungan itu selalu kita hadapkan sehari-hari. Nah, dengan melihat fenomena itu ditambah dengan kemarin saya berkesempatan mungkin lebih dari 10 kali saya silaturahmi kepada Bapak Ibu RW-RW di Jakarta, maka saya ini ada rasa yang sangat optimis bahwa ternyata di Jakarta itu tidak seperti yang saya bayangkan. Saya membayangkan masyarakat Jakarta itu sibuk-sibuk, judes-judes gitu ya, nggak menyapa kanan kiri, saking sibuknya, saking urusannya uang dan uang. Tapi ternyata setelah saya masuk ke RW-RW, tentunya melewati RW-RW yang gangnya masih muat untuk saya lewati ya Pak Joko ya. Karena RW-nya sangat sempit Bu Brigita, jadi lewat itu sampai kadang-kadang agak miring-miring begini karena saking sempitnya. Entah gangnya yang terlalu sempit atau saya yang terlalu lebar. Itu ternyata masyarakat RW-RW di Jakarta itu pertemanan, pasuduluran dan keakrabannya itu tidak kalah dengan orang-orang yang di luar DKI. Itu yang mengagetkan saya. Pak Joko ini pokoknya asal jurusnya ada sate, wah, semua masalah hilang ya, Pak. Kalau ada sate, masalah hilang. Dan Bapak Ibu semua, ternyata di DKI ini masyarakat RW-RW-nya ini tidak lagi mengukur jabatan, mengukur program kerja itu formal atau tidak. Mereka ketika kita datang itu sudah dianggap sebagai saudara, sudah dianggap sebagai sedulur, duduk bareng, ngobrol bareng. Itu kekaguman saya terhadap bagaimana lingkungan masyarakat di Jakarta yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu ini adalah dulunya pendatang. Tapi ternyata dengan pendatang inilah malah jiwa tenggang rasa dan saling menghormatinya itu luar biasa sangat bagus. Yang kedua, biasanya saya ke masyarakat itu ya ketemu masyarakat saja, tapi tidak ketemu pemangku kepentingan. Tapi lain dengan Jakarta. Kemarin saya keliling di seluruh DKI Jakarta, banyak juga yang di Jakarta Timur. Ketika kita ketemu masyarakat, di situ didampingi oleh ketua RW, ketua RT, Pak Lurah atau wakilnya, Pak Camat atau wakilnya, Sudin, dari Satpel, saya jadi tahu singkatan Satpel, Satuan Pelaksana ya Mbak ya, yang Satuan Pelaksana lingkungan di setiap kelurahan, dan juga wakil dari wali kota. Duduk bareng Bapak Ibu, duduk bareng, kita bersama-sama mendengarkan suara hati masyarakat yang ada di Jakarta.
Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat dibayangkan kalau masyarakat kumpul sekitar 20-30 orang, di situ ada perwakilan pemangku kepentingan, maka masalah apapun itu langsung solusinya di depan mata. Betul tidak? Jadi kalau misalnya masyarakat, wah Pak, ini kayaknya kami pekarangan kami ini butuh tanaman, langsung KPKP, gitu ya. Saya juga baru tahu di Jakarta ada KPKP. Saya tahunya cuma penyuluh pertanian, dinas pertanian, tapi di Jakarta istilahnya KPKP. Dan ini juga sekali laporan kepada Ibu Brigita selaku Dewan Pengarah. Di Jakarta itu Bu, ada KWT, kelompok wanita tani. Saya bayangin kelompok wanita tani itu harusnya kan di Jawa Barat, di Jawa Tengah dengan lahan yang sangat luas. Ibu-ibu di Jakarta menanam tanaman pekarangan itu menyebut dirinya KWT. Jadi kelompok wanita tani, tapi taninya itu sebenarnya memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, buah-buahan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terutama di Jakarta ini gerakannya luar biasa sangat hebat. Yang ketiga, Jakarta ini telah berbagi wilayah pembinaan. Jadi yang calon Proklim Utama dan Lestari itu dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI. Untuk Pratama dan Madya itu bagiannya dari Sudin LH di masing-masing kota. Ini kan mantap sekali. Ini hanya terjadi di Jakarta, tidak ada di provinsi lain yang saya temui dengan pola pembagian seperti ini. Tepuk tangan dong warga Jakarta. Dan gubernurnya Pak, sudah mau dipilih lagi Pak. Ini luar biasa pola yang ada di Jakarta, dan biasanya saya kalau di luar Jakarta itu ketemunya ya pokoknya provinsi dan kabupaten kota itu nyampur gitu, nggak jelas polanya. Pokoknya ada yang membinanya sangat intensif bareng-bareng, ada juga yang cuek bareng-bareng, ada yang aktif hanya provinsinya, atau yang aktif hanya kabupaten kota. Itu polanya nggak sama. Tapi di Jakarta ini polanya bareng-bareng terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, penganggaran. Kalau di luar Jakarta, kita kenal desa itu ada dana 1 miliar ya Pak ya, 1 miliar per tahun. Tapi saya dengar bisi-bisi di Jakarta itu untuk dana kelurahan itu boleh dikatakan tidak terbatas. Tergantung pengusulan dari RW diusulkan ke kelurahan. Artinya Bapak Ibu, jamaah Proklim DKI, kalau kita mau mengadakan program kerja apapun, silahkan disusun, disalurkan lewat RT, lewat RW, lalu dibawa ke kelurahan untuk bisa dianggarkan tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang di Proklim harus memahami dunia pemerintahan kita. Apa itu? Anggaran yang dilaksanakan pada tahun ini itu usulan tahun lalu. Artinya kalau Bapak Ibu punya ide-ide kreatif terkait aksi-aksi lingkungan, sampaikan tahun ini untuk menjadi pengusulan program kerja tahun berikutnya. Jadi ada pola seperti itu. Terus kemudian yang ke berapa tadi? 4. Pendukung Proklim sudah mulai bermunculan di DKI. Dimulai dari Astra, PLN. Wah ini PLN lagi seneng-senengnya nih, karena punya Pak Adian dan kawan-kawan ini PLN. Kemudian tadi ada Antam, mana Antam? Oh, diwakili oleh Pak Haji. Kami kemarin sudah sowan ke Pak Haji, ya Pak Haji ya, sudah sowan ke Pak Haji, sudah ziarah ke makam leluhur Jakarta, Pangeran Jayakarta Pak Haji ya. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, saya ada yang menyalonkan. Nyalonkan jadi apa ya? Jadi pembinanya Pak Adian Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta ini nuansanya sangat mantap gitu ya. Bahkan kemarin ketika saya ke makam Pangeran Jayakarta itu saya sangat kaget. Saya tertariknya itu bukan apa-apa, malah saya tertarik sama pohon yang gedenya itu. Saya di situ terlihat lebih langsing gitu. Pohon itu lebarnya segubuk ini. Jadi kira-kira kalau orang merentang itu mungkin 5 orang lah baru nyampe. Itu pohon apa ya Pak? Pak Adian kemarin pohon apa itu? Lupa Pak. Pohon yang Pak Haji. Pak Haji, pohon yang gede banget itu pohon apa Pak Haji?
kebo tuh Pak. Kara kebo. Apa itu? Kara kebo. Kata lainnya apa kata lainnya? Iya, iya. Jadi ternyata banyak pohon langka tinggal di makam itu kan sedih banget. Dan ternyata juga yang kelima, Jakarta itu punya social garden. Loh, kok bisa Pak? Iya, coba Bapak Ibu bayangkan di Jakarta ada lahan seluas totalnya ini kan pojokan sungai ini kan 6 ribuan. Ini sudah dikelola 3 ribuan. Coba cari Jakarta 3 ribuan yang bisa dikelola kayak gini kan nggak ada. Malah saya itu kalau bisa mengusulkan Bapak Ibu, teman-teman kementerian gitu ya, kalau ngadain acara ya bisa di sini untuk wilayah Jakarta. Dan saya bersyukur sekali bisa keliling bertemu dengan Bapak Ibu. Ini saya kalau ketemu RW itu selalu bisik-bisiknya sama. Kapan Pak ke tempat saya? Saya mumet ya Bu ya. Saya nunggu komando Pak Joko ini. Kapan Pak? Aku ke sini. Pak Dian ke sini gitu. Jadi kita ya udah keliling aja. Maka alhamdulillah hari ini terlaksana secara sehat ya kan? Dari apa namanya itu sahabat Proklim DKI. Alhamdulillah ini anggarannya luar biasa. Jadi Pak Adian yang hemat-hemat gitu ya, ya mungkin dipakai sekarang sepertiga, nanti pakai lagi buat apa. Jadi sekali anggaran masuk ini bisa untuk 3 kali 4 kali kegiatan. Amin. Dan tolong ini dikelola dengan amanah, karena kalau tidak amanah nanti sekali kecewa bangsa Indonesia itu sakit hati itu susah untuk jatuh cinta lagi, betul nggak? Bapak Ibu sekalian, mungkin itu. Nanti bisa kita sambung kalau Bapak Ibu ada yang menanyakan, atau silahkan Bapak Ibu nanti kalau di forum acara seperti ini bagi RW-RW yang punya potensi dan ingin menyampaikan sarannya, mumpung di sini ada Dewan Pengarah Proklim, ada dari KLHK, ada dari DLH dan dari macam-macam, silahkan disampaikan di sini, kita bisa sambung rasa. Dan siapa tahu nanti di kesempatan lain, tadi kayaknya ada juga Bapak Ibu yang bisik-bisik, Pak, habis acara di sini nanti gantian di tempat saya ya, boleh. Yang penting muat, gitu ya Pak Joko ya. Yang penting muat minimal untuk 50 orang. Kalau nggak muat ya resiko online, ya Pak. Kalau online resiko dicueki. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga gerakan Proklim dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2023 di Social Garden ini menjadi titik awal kebangkitan Proklim di Jakarta dan juga menjadi kebangkitan bagi gerakan pelestarian lingkungan di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya kalau masalah yang terkait dengan dana. Tapi itu kembali, itu baru salah satu sumber. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu yang penggiat Proklim di DKI ini kan sudah tahu lah bahwa Proklim ini bukan hanya bersumber dari satu pendanaan, tetapi bisa dari mana saja. Nah, salah satunya itu silakan Bapak dan Ibu, ini kemudian ada perwakilan juga dari DLH provinsi ya, ya. Nanti dengan dinas kota itu bisa bagaimana meng-SK-kan bukan SK, surat keputusan yang dikeluarkan ditandatangani oleh wali kota. Jadi dengan demikian ada juga kepastian untuk Bapak dan Ibu juga menambah semangat. Memang bentuknya itu bukan dana tunai, tapi benar bentuk program. Nah ini mudah-mudahan bisa terus bergulir di DKI ini. Yang penting itu memang semua bergerak, tidak hanya dari pelaksana, tetapi juga pembina. Dalam hal ini pembina tentu dari OPD terkait, termasuk di sini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ataupun apa namanya yang menjadi dapur dari menggerakkan Proklim ini. Pak Put tadi sudah menitipkan pesan juga, nggak perlu kita awalnya itu namanya Proklim gitu, tapi komponen kegiatannya itu adalah mengarah kepada Proklim. Karena Proklim itu bukan hanya program dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga harus menggait dari berbagai pihak. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah punya banyak pengalaman. Nah, modalitas yang ada, sumber daya manusia itu juga dimaksimalkan, sehingga tadi ada kolaborasi pentahelix ya kalau apapun kalau namanya. Jadi nanti di situ dari masyarakat bergerak, dari pemerintah maupun pemerintah daerah bergerak, kemudian perguruan tinggi ini juga perlu digandeng, termasuk juga dunia usaha.
Jadi di sini memang program itu adalah mensinergikan kolaborasi gerakan bersama dari seluruh elemen yang ada di lokasi kita. Jadi masing-masing memegang peranan untuk sampai terbentuknya program-program. Jadi mudah-mudahan kalau kemudian sudah ada komitmen dari berbagai pihak dengan gerakan dari masyarakat yang ada ataupun tidak ada pendanaan dari pihak-pihak luar itu terus bergerak. Istilahnya alon-alon asal pelakon. Ini Bu Susi sudah buktikan ya Bu ya 7 tahun, tapi tetap telaten. Nah ketelatenan inilah yang mungkin perlu kita terus bangun, bukan hanya sehari 2 hari. Mungkin itu saja. Bukan aja dirayu tuh. Biasanya saya biasa nanam insya Allah mah. Tanahnya kurang aja ya. Gak apa-apa Pak, ini nanti apa tuh simbolis saja dulu, nanti gampang diurusin. Pupuk apa itu udah campuran pupuk semua. Itu campuran ya Bu Susi? Iya. Jadi kasih media pinjem buat bahan apa? Kami doain ya Bu Eni adalah perwakilan Rawajati untuk kader terbaik. Pak ini Pak udah gitu aja. Alhamdulillah, selamat Bu Eni. Sana Pak. Nah putar lagi Bu, putar lagi. Ini di sini. Lagi. Nah lagi Bu. Nah jadi madep ke depan. Ya. Depan lihatnya kan ke sana. Lihatnya dari sana. Dari ibu tangannya sampai. Ini jeruk ya? Jeruk. Mudah-mudahan subur. Amin. Ini jeruk lemon ya Bu ya? Ini jeruk lemon. Nanti kasih papan Kasih nama. label. Label ya, bisa. Ya, kasih label. Kalau perlu ada papan nama. Bawahnya Pak, bawahnya. Bambu kristal yang ditanam dalam rangka hari ulang tahun hari Ulang tahun lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni 2023 di Sosial Garden. Oke. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya lupa ini dimasukin dulu biar agak tinggi. Pak Dirman. Nah, biar agak tinggi dulu ya. Oke. Lagi Pak. Nah, lagi dikit lagi. Nah, baru Pak. Yuk monggo. Yuk. Nah, Dinas tadi mana? Dinas. Mbak Ferli, sini saya yang Pak Daud padaku. sampai tanah dulu Pak. Tanahnya biar nggak terlalu dalam. Ayo. Aku pegang tanganmu saja. Aku juga ada. Dicatat ini ya siapa-siapa yang nanam. Mau tak tulis soalnya Pak.